Kemunculan bersama pasangan Elfonda Mekel dan Ritma Danti Angelica Tauhid ini dalam rangka peragaan busana pengantin karya Johannes Bridal. Suara merdu dan kemesraan yang Once dan Ima tampilkan mempesona penonton yang hadir. Apakah keharmonisan rumah tangga Once dan Ima juga sehangat ini? Orang tua Ima, Henny Purwonegoro dan HM Tauhid pasti punya penilaian soal mereka. Di rumah malah lebih seru gitu. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Karena diberitakan kondisi Roy Marten anjlok, Chris Salam berencana merehabilitasi Roy Marten. Henny Purwonegoro punya penilaian terhadap rumah tangga Ima dan Once. Fanny Fadila akhirnya menikahi Novita Elvira. Afi Basalama dan Ramsi cemas menjelang detik-detik kelahiran anak pertama mereka. Di saat usia kehamilannya menginjak 2 bulan, Rika Kalebot kewalahan mengidap. Rike Diah Pitaloka berniat terus berkarya meskipun sedang hamil. Butet Kartarajasa bermonolog tentang matinya tukang kritik. Kondisi fisik dan mental Roy Marten belakangan ini diberitakan makin anjlok. Roy menyesali mengapa ia harus kecanduan sabu-sabu selama 2 tahun. Sebetulnya sekitar bulan Desember tahun lalu, Roy ingin insaf. Namun sayangnya, Roy disadarkan dengan cara lain. Dengan penahanan Roy Marten ini, Chris Salam berniat akan merehabilitasi kakaknya. Chris menilai seharusnya pihak berwajib tidak menahan Roy Marten dalam kapasitasnya sebagai pengguna narkoba. Dasar pemikiran ini sebenarnya karena pertama dari pengakuan ya, dari pengakuan Mas Roy ketika itu, saya cuman terlintas di saya bahwa kalau seorang pemakai itu butuh satu, perawatan gitu. Ternyata Mas Roy juga pernah minta tolong ke Ibu Inti waktu itu gitu. Kalau saja seandainya waktu itu saya cepat menanggapi, tentunya kejadian sekarang ini nggak ada gitu. Rencananya besok Senin, Chris Salam akan mengajukan permohonan ke Polda Metro Jaya agar Roy Marten direhabilitasi. Keinginan Chris tersebut terkait atas keinginan Roy Marten untuk lepas dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi akan tetap kami ajukan karena seandainya ini tidak dikabulkan oleh Polda, kan banyak tindakan lain, dalam arti kata proses ini cepat, kemudian di peradilan hakim dapat kan begitu memutuskan untuk merehabilitasi. Kasusnya Roy ini bisa menjadi hikmah buat kita semuanya, ya, buat masyarakat luas, buat penegak hukum untuk mendudukan persoalannya dengan benar, ya, bahwa pengguna ini tidak bisa dikatakan sebagai kriminal karena dia kan nggak merugikan orang lain, ya, dia kalau bukan kriminal dan tentu penanganannya juga bukan dalam penjara.
Kemunculan bersama pasangan Elfonda Mekel dan Ritma Danti Angelica Tauhid ini dalam rangka peragaan busana pengantin karya Johannes Bridal. Suara merdu dan kemesraan yang Once dan Ima tampilkan mempesona penonton yang hadir. Apakah keharmonisan rumah tangga Once dan Ima juga sehangat ini? Orang tua Ima, Henny Purwonegoro dan HM Tauhid pasti punya penilaian soal mereka. Di rumah malah lebih seru gitu. Udah jadi ya nyanyi ya bercanda, pokoknya mesra. Nah, itulah makanya kami ya sebagai orang tua pasti ya perasaan itu dari dulu sih, setiap dulu kalau anakku tuh di panggung gitu ada suatu kebanggaan, ada suatu keterharuan, dan ini benar-benar saat dia tuh manggung dengan suami gitu ya. Jadi buat kami itu komplit deh. Memang banyak yang mengusulkannya, menyarankan, aduh kenapa nggak bikin album? Terserah bagaimana Once sama Ima aja deh. Kedua orang tua tentunya berharap Ima dan Once mampu mengatasi kerikil-kerikil tajam rumah tangga yang tak bisa dihindari. Sejauh ini Once dan Ima bisa saling berkompromi. Kasih sayang sudah mereka ungkapkan, tinggal mewujudkan kerinduan orang tua untuk menimang cucu. Ya kalau menurut Tante sih anak itu adalah titipan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah mau menitipkan berarti Tuhan tahu itulah saat yang terbaik. Nah kita serahkan sama Tuhan aja. Jangan sampai Anda meremehkan hal-hal yang dianggap enteng oleh kebanyakan orang. Pemirsa, Sabtu kemarin adalah hari bersejarah buat Paulus Fanny Fadilah dan Novita Elvira. Keduanya resmi menjadi suami istri. Kedua mempelai saling mengucap janji pernikahan di Gereja Bunda Hati Kudus, Jakarta Pusat. Di hadapan Tuhan, imam, para saksi dan saudara sekalian, saya Fanny memilih engkau Vita menjadi istri saya sepanjang hidup. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka maupun duka, di waktu sehat dan sakit, dalam untung dan malam, untuk mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Usai janji kesetiaan itu terucap, maka Paulus Fanny Fadilah resmi memperistri Novita Elvira. Kemarin Gereja Bunda Hati Kudus, Jakarta Pusat ikut menjadi saksi pernikahan dua insan ini. Simbol kasih sayang suami terhadap istrinya ditunjukkan saat Fanny mencium kening Vita. Setelah selesai pemberkatan, Fanny dan Vita kemudian menandatangani akte nikah. Perasaannya udah lega, sekarang udah sah. Pada saat saya mau terima cincin, itu gemeternya bukan main. Yang maklum ini pertama kali kan, dan ini untuk seumur hidup. Enggak, kita cuma kasih rosario, Alkitab dan salib. Usia Fanny dan Vita terpaut jauh. Fanny berusia 38 tahun, sedangkan Vita baru 20 tahun. Pada tahun 2004 mereka saling berkenalan. Fanny langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Rupanya nasib Fanny tidak seapes tokoh Ucup yang ia perankan. Meski sedikit tarik ulur, Vita menerima cinta Fanny. Menyadari umurnya, Fanny tak ingin berlama-lama pacaran. Ia melamar Vita pada 11 November lalu. Angka 11 punya arti tersendiri buat kedua mempelai. Bukan ini yang jadi arti, tanggal. Karena tanpa sengaja saya melamar dia pada tanggal 11, bulan 9, jam 11. Meritnya pun hari ini jam 11, tanggal 11. Saya lebih banyak mengalah. Untuk sesuatu yang lebih baik, nggak apa-apa saya mengalah. Dia orangnya dewasa, terus bisa bisa membimbing, bisa semuanya lah, kayak bapak saya sendiri. Bapak nggak ada ditunggu-tunggu lagi, mau langsung punya anak. Aku 3, dia mau 5, udah cari jalan tengah 4. Gampang kan? Ya. 2 cewek, 2 cowok. Maunya. Malam harinya resepsi pernikahan dilangsungkan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Sahabat-sahabat Fanny turut menghadiri perhelatan ini. Mat Solar, Trike Diah Pitaloka, dan Nani Wijaya menitipkan pesan istimewa buat pasangan Fanny dan Vita. Cup atau Fanny, saya mengucapkan selamat bahagia dan saya turut sangat
bahagia sekali dengan pernikahan kamu. Semoga menjadi awet sampai kakek-kakek nenek-nenek dan diberikan keturunan yang baik-baik. Pokoknya ikut seneng lah. Mungkin mudah-mudahan ini pilihan yang terbaik. Akhirnya engkau mendapatkan jodoh juga, Yusuf. Saya doakan biar langgeng ya. Yuk, nah, ya Ucup juga kayaknya